a trace in the dark, losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes, your kissless breath, my skin, I feel so empty inside. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Di sini saya sebagai moderator akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Untuk lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah, NPM 2022076556. Perkenalkan, nama saya Hidatul Fitri, nama panggilan Ipit atau Ida, dengan NPM 202207627. Halo, perkenalkan, nama saya Hasanah, NPM 202207626. Saya bisa dipanggil Sanah atau Amun. Perkenalkan, nama saya Ahmad Munadi, dipanggil Munadi, NPM 202207615. Perkenalkan, nama saya Nur Hayah, biasa dipanggil Hayah atau Nay, NPM 202207648. Halo, perkenalkan, nama saya Siti Rahmah, bisa dipanggil Amah, NPM 202207665. Halo, perkenalkan, nama saya Tina, biasa dipanggil Itin, NPM 202207668. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sahrani, bisa dipanggil Sahrani, NPM 202200614. Halo, perkenalkan, nama saya Merdatil Hanasution, biasa dipanggil dengan Merda atau Eda, NPM 202207635. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengambilan keputusan oleh dosen pengampu Bapak Fahri Esos MAP. Materi yang akan kami bahas pada video presentasi kali ini adalah motivasi dan manajemen pengambilan keputusan. Untuk lebih jelasnya silahkan simak video dari kami. Let's go! Definisi manajemen. Dalam ilmu manajemen, motivasi memiliki kedudukan yang penting. Ini disebabkan karena konsep motivasi bisa memberikan pengaruh besar bagi kemajuan serta pergerakan untuk suatu organisasi di masa depan. Motivasi adalah spirit suatu organisasi. Sebelum lebih lanjut membicarakan tentang hubungan motivasi dan manajemen pengambilan keputusan, ada baiknya kita memahami dulu tentang definisi dari motivasi. Motivasi adalah aktivitas perilaku yang bekerja dalam usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan. Untuk memahami lebih dalam definisi motivasi, ada baiknya kita melihat pendapat dari beberapa ahli. 1. Beresol dan Steiner, Marsen 2015, mendefinisikan motivasi sebagai keadaan kejiwaan dan sikap mental manusia yang memberikan energi, mendorong kegiatan dan menggerakkan, mengarah atau menyalurkan perilaku ke arah mencapai kebutuhan yang memberikan kepuasan dan mengurangi ketidakseimbangan. 2. Santoso Soroso, motivasi adalah satu set atau kumpulan perilaku yang memberikan landasan bagi seseorang untuk bertindak dalam suatu cara yang diarahkan kepada tujuan spesifik tertentu. Fahmi 2015. Bentuk-bentuk motivasi dan unsur penggeraknya. Motivasi merupakan spirit yang dimiliki oleh setiap individu untuk dapat menumbuhkan semangat bekerja. Spirit itu bersumber dari dalam dirinya sendiri maupun pengaruh dari luar. Dari hal ini, motivasi dapat dikategorikan dalam dua bentuk dasar, yaitu 1. Motivasi ekstrinsik dari luar. Faktor intrinsik merupakan pendorong seseorang untuk berprestasi
yang bersumber dari luar diri orang tersebut, terutama dari organisasi tempat dia bekerja. Menurut Herzberg yang dikutip dalam Lutan 2011 terdiri atas A. Gaji. Gaji adalah sebuah bentuk pembayaran atau sebuah hak yang diberikan oleh sebuah perusahaan atau instansi kepada pegawai atau karyawan. B. Kondisi kerja. Kondisi kerja adalah semua aspek fisik kerja, psikologis kerja, dan peraturan kerja yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja dan pencapaian produktivitas kerja. C. Kebijaksanaan dan administrasi perusahaan. Kebijaksanaan dan administrasi perusahaan adalah tingkat kesesuaian yang dirasakan tenaga kerja terhadap semua kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam perusahaan. D. Hubungan antar pribadi. Interpersonal relation menunjukkan hubungan perseorangan antara bawahan dengan atasannya dan antara bawahan dengan rekan kerjanya, di mana kemungkinan bawahan dengan atasannya dan antara bawahan dengan rekan kerjanya, di mana kemungkinan bawahan merasa tidak dapat bergaul dengan atasannya atau rekan kerjanya. E. Kualitas supervisi. Kualitas pengawasan yang kurang baik dapat menimbulkan kekecewaan bagi karyawan. Pimpinan harus paham cara memsupervisi karyawan sesuai dengan tanggung jawabnya. Pimpinan harus memiliki kecakapan untuk mengawasi karyawan dalam bekerja, agar mereka merasa nyaman. Oleh karena itu, para pimpinan harus berusaha memperbaiki dirinya dengan jalan mengikuti pelatihan dan pendidikan. Selanjutnya, yang kedua, motivasi intrinsik atau dari dalam diri seseorang atau kelompok. Faktor intrinsik merupakan pendorong seseorang untuk berprestasi yang bersumber dari dalam diri seseorang. Menurut Herzberg yang dikutip oleh Lothar atau 2011 yang terdiri atas yang pertama, prestasi. Keberhasilan pegawai dapat dilihat dari prestasi yang diraihnya. Agar seorang pegawai dapat berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya, maka pemimpin harus mempelajari bawahannya dan pekerjaannya dengan memberikan kesempatan kepadanya agar bawahannya dapat berusaha mencapai hasil yang terbaik. Yang kedua, pengakuan. Pemimpin harus memberikan pernyataan pengakuan terhadap keberhasilan bawahannya dengan cara langsung menyatakan surat penghargaan, memberi hadiah, dan memberikan promosi. Yang ketiga, pekerjaan itu sendiri. Pemimpin membuat usaha yang real dan meyakinkan sehingga bawahan mengerti akan pentingnya pekerjaan yang dilakukan dan berusaha agar bawahan tidak merasa bosan dengan pekerjaannya dan tepat menyelesaikan pekerjaannya. Yang keempat, tanggung jawab. Tanggung jawab dapat menjadi faktor motivator bagi bawahan apabila pemimpin menghindari service atau pengawasan yang ketat, yaitu dengan membiarkan bawahan bekerja sendiri sepanjang pekerjaan itu memungkinkan dan menerapkan prinsip partisipasi. Yang kelima, pengembangan potensi individu. Pengembangan merupakan salah satu faktor motivator bagi bawahannya. Jika faktor pengembangan ini benar-benar berfungsi sebagai motivator, maka pemimpin dapat memulainya dengan melatih bawahannya untuk pekerjaan agar lebih bertanggung jawab. Unsur-unsur motivasi dan penggerakannya. Ada 7 unsur motivasi dan penggerakannya. Yang pertama, ada prestasi, meraih hasil yang memuaskan atau sukses dalam pencapaian tujuan. Yang kedua, ada penghargaan, yaitu mendapatkan pengakuan atau hadiah atau pencapaian perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, ada tantangan, yaitu memiliki tugas atau tujuan yang menantang untuk diatasi atau dicapai. Yang keempat, ada tanggung jawab, yaitu merasa bertanggung jawab atas tugas atau pekerjaan yang diberikan. Yang kelima, ada pengembangan, yaitu kesempatan untuk meningkatkan keterampilan atau pengetahuan. Yang keenam, ada keterlibatan, merasa terlibat secara penuh dan dalam aktivitas atau proyek yang dilakukan. Yang ketujuh, ada kesempatan, yaitu adanya peluang untuk mencapai tujuan atau meraih keberhasilan. Baik, berikutnya yaitu motivasi dan kepemimpinan. Motivasi. Secara umum, motivasi adalah suatu hal yang bisa menyebabkan seseorang atau kelompok tergerak untuk bertindak sesuatu dalam mencapai tujuan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti motivasi adalah dorongan yang muncul dari seseorang untuk melakukan atau berpikir dengan tujuan tertentu, baik atau tidak sadar.
Biasanya, motivasi seseorang bisa dilihat dari kebutuhannya. Dalam hal ini, motivasi menjadi serangan sikap seperti nilai-nilai yang memberikan pengaruh terhadap setiap individu atau kelompok. Dorongan dari motivasi terdiri dari dua komponen, yaitu arah perilaku atau kerja untuk mencapai tujuan, dan kekuatan perilaku atau seberapa kuat usaha seseorang dalam bekerja. Jadi, intinya maksud dari motivasi merupakan gerakan jiwa dan perilaku manusia untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dari mencapai tujuan. Alasan kenapa butuh motivasi adalah agar manusia bisa mencapai hal yang lebih nyata selain dengan tujuannya. Tujuan tertentu dalam motivasi biasa dari apa yang dikehendaki atau sebaliknya. Dalam konteks motivasi dan manajemen pengambilan keputusan, kepemimpinan didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin yang efektif mampu menciptakan visi misi yang jelas, mengkomunikasikan dengan baik, dan menginspirasi orang lain untuk bekerja sama dalam mewujudkannya. Dengan demikian, kepemimpinan merupakan aspek yang penting dalam motivasi dan manajemen pengambilan keputusan. Pemimpin yang efektif mampu mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan yang efektif dapat meningkatkan motivasi. Karyawan mengarahkan pada pengambilan keputusan yang lebih baik, dan akhirnya meningkatkan kinerja organisasi. Solusi-solusi dalam mengatasi masalah di bidang motivasi. Secara umum, ada beberapa solusi yang layak diterapkan untuk mengatasi masalah di bidang motivasi. Yang pertama, pimpinan menciptakan suasana yang mendukung ke arah pembentukan situasi dan kondisi yang nyaman, saling menghargai, dan menempatkan rasa simpatik pada mereka-mereka yang menjalankan pekerjaan secara baik. Yang kedua, seorang pimpinan yang bijaksana menghindari bahasa-bahasa dan perintah yang bersifat memungkinkan atau timbulnya konflik. Kalau tujuan dari konflik untuk membangun produktivitas kerja mungkin tidak ada masalah. Namun, kalau konflik hanya akan membuat timbulnya masalah baru, ini akan membawa petaka yang jauh lebih parah. Yang ketiga, para pimpinan dan karyawan selalu menempatkan berpikir secara positif. Artinya, jika ada pimpinan yang menegur bawahannya secara keras, anggaplah itu sebagai masukan yang berarti dalam memotivasi para bawahan agar semakin baik di kemudian hari. Yang terakhir, jika pimpinan atau karyawan memiliki prestasi, maka sebaiknya berikan ucapan atau juga hadiah, karena akan membangkitkan semangat dan menempatkan dirinya sebagai orang yang dihargai atas kerja keras yang telah dilakukan. Motivasi dan produktivitas. Motivasi dan produktivitas adalah suatu bagian yang saling terkait satu sama lainnya. Peningkatan motivitas kerja dan akan mempengaruhi peningkatan produktivitas, dan begitu pula sebaliknya. Produktivitas adalah hasil dari proses produksi dengan menggunakan satu atau lebih faktor produksi. Pengertian produktivitas dikemukakan orang dengan menunjukkan kepada rasio output terhadap input. Output terdiri dari penjualan, pendapatan, market share, dan kerusakan. Faktor yang mempengaruhi produktivitas adalah knowledge, skill, abilities, attitude, dan behaviors. Peningkatan produktivitas adalah penting dan motivasi mementingkan peranan penting dalam mendorong peningkatan produksi tersebut. Namun, semua itu tidak boleh dilakukan dengan konsep manajemen yang bersifat memaksa, tetapi harus dilakukan dengan konsep manajemen yang terukur dan terkendali, serta bersifat representatif dalam artian cakap, tepat, dan mewakili. Selanjutnya, ukuran yang bisa digunakan untuk mengukur hasil output dari produktivitas yang mempergunakan pendekatan yaitu yang pertama, pendekatan dalam bentuk produk. Pendekatan ini melihat pada ukuran fisik yang dihasilkan oleh suatu perusahaan seperti jumlah mobil yang mampu diproduksi dalam 1 tahun, jumlah rumah yang mampu dibangun dalam 1 tahun. Yang kedua, pendekatan dalam bentuk finansial. Pendekatan ini melihat ukuran perolehan
keukuran pendekatan finansial atau keuangan yang mampu diraih oleh suatu perusahaan dalam satu periode waktu. Misalnya, peningkatan penjualan yang tergambarkan dalam bentuk perolehan keuntungan perusahaan yang ternyata melebihi target penjualan sehingga memungkinkan untuk mendapatkan bonus dan lain sebagainya. Dari kedua bentuk pendekatan tersebut pada dasarnya bersifat saling berkaitan satu sama lainnya, dengan asumsi adalah ketika produk meningkat artinya perolehan keuntungan dalam bentuk finansial juga akan mengalami peningkatan dan begitu pula sebaliknya. Kesimpulan, motivasi adalah aktivitas perilaku yang bekerja dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan. Perilaku seseorang itu hakikatnya ditentukan oleh keinginannya untuk mencapai tujuan. Keinginan itu istilah lainnya adalah motivasi. Oleh karena itu, motivasi adalah pendorong seseorang itu melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuannya. Tujuannya, kekuatan sebuah motivasi bagi seseorang itu bisa berubah kapan saja. Perubahan tersebut terjadi karena adanya perubahan kepuasan. Maksudnya yaitu apabila seseorang sudah mendapatkan kepuasan atas apa yang diinginkannya, maka motivasi itu sedikit demi sedikit akan pudar dan hilang. Penyebab lainnya adalah terhalangnya pencapaian dalam memuaskan kebutuhan, maka seseorang akan mencoba mencari cara lain untuk memuaskannya sampai tujuan tersebut tercapai. Selain dua penyebab di atas, penyebab lainnya yaitu perbedaan kongsi, frustasi, dan kekuatan motivasi itu bertambah. Seorang pemimpin yang bijaksana tidak akan melakukan pemaksaan terhadap motivasi pada seorang karyawan di luar batasan. Kemampuan para karyawan yang bersangkutan dasar dari pemahaman motivasi adalah menghargai proses tercapaian tujuan. Pada dasarnya, pemimpin diminta untuk melihat tercapainya tujuan dari proses yang mereka berikan kepada karyawan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Demikianlah video presentasi dari kami. Salah hilap mohon maaf. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan MPM 2002 2, 3, sini. Atau dari dalam diri, kan kamu datang punya sumber dari diri dalam Yang dihasilkan ketika produk dari 6, 7. Ulang. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video